Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk materi PPK Kimia teman-teman. Kali ini kita akan bahas soal PPK Kimia mengenai materi koloid. Jadi nantinya ada 5 soal dari 100 nomor ya untuk soal pedagogik. Nah, soal ini itu muncul pada saat tes tahap 2 kemarin, yang kemungkinan besarnya akan kembali muncul di tahap 3 nanti. Oke, kita langsung ke soalnya. Jadi ada 5 soal teman-teman. Untuk soal yang pertama itu mengenai soal alat kotrel. Nah, di soalnya itu yang ditanyakan tujuan penggunaan alat ini adalah, jadi disajikan gambar. Ini adalah gambar alat kotrel ya teman-teman. Kemudian ditanyakan kegunaannya dan dipilih opsi A, B, C, D, E pada soalnya. Sebelum lanjut di tujuan, kita harus pahami dulu apa itu alat kotrel. Jadi alat kotrel adalah alat untuk menanggulangi emisi debu dan juga senyawa pencemar yang dihasilkan oleh aktivitas produksi. Prinsip yang digunakan pada alat ini adalah prinsip koagulasi. Alat ini digunakan untuk memisahkan partikel-partikel koloid seperti asap dan debu yang terkandung dalam gas buangan pabrik. Cara kerja alat ini yaitu gas buangan dialirkan melalui ujung-ujung logam yang tajam yang telah diberi tegangan tinggi. Ujung-ujung logam ini akan melepaskan elektron-elektron dengan kecepatan tinggi yang akan mengionisasi molekul-molekul di udara. Partikel-partikel koloid dalam gas buangan akan mengabsorpsi ion-ion ini sehingga menjadi bermuatan positif. Nah, partikel koloid selanjutnya akan tertarik ke elektroda dengan muatan berlawanan dan menggumpal. Hasilnya endapan. Jadi untuk soal nomor 1, tujuan penggunaan alat ini adalah untuk membuang partikel-partikel pencemar dari gas buangan industri. Yang kedua, tujuannya untuk mengendapkan partikel-partikel halus zat padat yang berharga. Jadi teman-teman pahami untuk tujuan kegunaan alat ini. Ya, ada 2, untuk membuang partikel-partikel pencemar dan mengendapkan partikel zat padat yang berharga. Kita ke soal nomor 2. Nomor 2, diberikan beberapa cara pembuatan koloid berikut. Ini ada ya teman-teman di FR tahap 2 dulu. Ada cara Bussur-Bredig, mekanik, peptidasi, reaksi hidrolisis, reaksi dekomposisi rangkap. Kemudian yang ditanyakan adalah pembuatan koloid secara dispersi adalah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? A, B, C, D, atau E? Penyelesaian. Nah, koloid itu dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Nah, cara dispersi kita pahami bahwa dispersi itu pembuatan koloid dari partikel yang lebih kasar, suspensi, daripada koloid. Jadi partikelnya besar ke halus, lebih kecil. Contohnya dispersi mekanik, Bussur-Bredig, dan peptidasi. Kemudian cara yang kedua adalah cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan mengubah partikel-partikel larutan sejati yang berupa ion atau molekul menjadi partikel koloid. Contohnya reaksi hidrolisis, reaksi dekomposisi rangkap, pembuatan sol AgCl dengan mencampur larutan AgNO3 dengan larutan HCl atau NaCl. Jadi ada 2 cara teman-teman, cara dispersi dan cara kondensasi. Oke, kita lihat selanjutnya. Karena yang ditanyakan adalah cara dispersi. Cara dispersi itu ada dispersi mekanik, Bussur-Bredig, dan peptidasi. Kita lihat di sini Bussur-Bredig di nomor 1, mekanik dan peptidasi. Kita tandai ya. Bussur-Bredig, mekanik, dan peptidasi. Ketiganya ini itu menggunakan cara dispersi.
cara dispersi. Kemudian reaksi hidrolisis dan reaksi dekomposisi rangkap ini adalah cara yang kedua, yaitu cara kondensasi. Jadi teman-teman, untuk materi koloid ini kebanyakan materi bacaan ya dan pemahaman, bukan menghitung-hitung seperti materi kimia lainnya. Untuk cara pembuatan koloid cukup kalian pahami ada 2 cara dan pahami juga contoh dari cara tersebut, cara dispersi dan cara kondensasi. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang benar adalah yang bagian A, 1, 2, dan 3. Ke soal nomor 3, peristiwa berikut yang merupakan penerapan sifat koagulasi adalah A. Pengobatan sakit perut dengan norit, B. Pemutihan gula pasir, C. Pengolahan karet dari lateks, D. Sorot lampu mobil atau senter di udara yang berkabut, E. Proses cuci darah pada penderita gagal ginjal. Inti dari pertanyaan nomor 3 teman-teman adalah sifat koagulasi. Kita harus pahami dulu di koloid itu sifat koagulasi yang kayak gimana. Jadi untuk penyelesaiannya kita pelajari sifat-sifat di koloid. Yang pertama ada sifat adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan muatan oleh partikel-partikel koloid. Yang kedua, koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Yang ketiga, efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya atau sinar. Yang keempat, dialisis adalah pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu yang menggunakan selaput semi permeabel. Kira-kira jawaban yang mana yang benar di nomor 3? Koagulasi. Jadi koagulasi yang ini ya teman-teman, peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersinya. Yang mana kira-kira A, B, C, D, atau E? Kita lihat ya satu-satu. Untuk yang bagian A, itu sifatnya adalah adsorpsi, penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Kemudian yang bagian B juga adsorpsi. Yang C, pengolahan karet dari lateks adalah koagulasi, pengendapan ya. Kata lain dari koagulasi penggumpalan juga sama ya. Yang bagian D itu efek Tyndall. Jadi sorot lampu mobil atau senter di udara yang berkabut. Efek Tyndall tadi adalah efek penghamburan cahaya. Kemudian yang E adalah dialisis, ya, proses cuci darah. Kalau kalian sering baca-baca ini atau setidaknya sudah mengajarkan materi koloid, pasti lebih familiar dengan soal seperti ini. Tinggal ulang kembali materinya supaya nanti pada saat tes gampang untuk menjawab soal seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bagian C, pengolahan karet dari lateks untuk sifat koagulasi. Ke soal nomor 4, contoh koloid berikut yang merupakan sistem koloid padat dalam gas adalah A. Buih sabun, B. Batu apung, C. Karet busa, D. Asap, E. Kabut. Apa nih jawabannya teman-teman? A, B, C, D, atau E? Untuk sistem koloid padat dalam gas adalah, jadi kita analisis satu-satu. Buih sabun itu sistem koloid gas dalam air, atau bahasa lainnya busa ya. Kemudian bagian B, batu apung itu sistem koloid gas dalam padat, busa padat. Yang C, sistem koloid gas dalam padat, busa padat. Kemudian yang D, asap itu sistem koloid padat dalam gas. Yang E, kabut sistem koloid cair dalam gas, aerosol cair ya bahasa lainnya. Yang ditanyakan adalah sistem koloid padat dalam gas. Padat dalam gas berarti jawabannya adalah asap. Di nomor 4 jawabannya adalah yang D.
Untuk soal nomor 4 ini itu biasanya ada tabel di sistem koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi. Misalnya fasenya gas, fase terdispersinya gas, kemudian medium pendispersinya air. Seperti itu ya teman-teman. Kalian pelajari kembali tabelnya. Nanti tabelnya disajikan untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan beberapa koloid berikut. Yang pertama susu, mentega, batu apung, cat, dan buih sabun. Pasangan koloid yang mempunyai medium pendispersi padat terdapat pada nomor A1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4, atau 3 dan 5. Untuk menjawab soal nomor 5, yang paling penting teman-teman adalah kalian tahu tabel dari jenis-jenis koloid. Ini ya yang sudah ngajar kelas 11 untuk materi koloid pasti sudah tahu tabel ini. Jadi di tabel ini ada jenis koloid, ada nama dari jenisnya ya. Kemudian ada fase terdispersi, ada padat, cair, dan juga gas. Kemudian ada medium pendispersinya, ada gas, cair, dan juga padat. Dan contoh aplikasi, dan contoh produk dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 5, kata kunci di sini adalah pasangan koloid yang mempunyai medium pendispersi padat. Medium pendispersi. Jadi teman-teman, fase terdispersi ini kata lainnya adalah fase terlarutnya ya. Jadi zat terlarut. Kemudian untuk membedakan warna di medium pendispersi itu P ya awalannya, jadi zat pelarut. Oke teman-teman, jadi fase terdispersinya itu artinya zat terlarut ya fasenya. Kemudian pendispersi itu zat pelarut. Jadi contohnya yang pertama aerosol, nama jenis koloidnya. Fase terlarutnya itu padat dan medium pendispersinya gas. Contohnya asap dan debu. Contoh lainnya misalnya emulsi padat, jenis koloidnya. Fase terdispersinya cair dan zat pendispersinya adalah padat ya. Oke, contohnya itu keju. Kalau keju teman-teman kelihatannya kan wujudnya padat ya. Mentega juga begitupun dengan mutiara. Tapi fase terlarutnya itu adalah cair. Oke, untuk soal nomor 5 yang ditanyakan adalah medium. Yang nomor 5 itu yang ditanyakan medium pendispersi padat. Kita lihat di bagian medium pendispersi itu padat ada 3 ya teman-teman. Di nomor ini bagian dari soal nomor 2, nomor 5 dan juga nomor 7. 2, 5, 7. Medium pendispersi padat, jika padat sama padat, contohnya itu kaca. Kaca ya teman-teman, wujudnya pun padat dan fase terlarutnya juga padat. Di nomor 5, cair dan padat, contohnya keju, mentega, mutiara. Kemudian di nomor 7, medium pendispersinya juga padat, fase terdispersinya adalah gas, karet busa, dan batu apung. Fase terlarutnya ya, fase terlarutnya. Jadi untuk jawab soal nomor 5, kira-kira yang benar yang mana teman-teman? Untuk yang bagian susu itu lihat di tabel itu fase terdispersi dan fase medium pendispersinya itu sama cair teman-teman. Jadi bukan nomor 1 ya. Jadi kita bisa eliminasi antara A dan B karena sama-sama ada susu, sedangkan susu itu cair dan cair. Kemudian mentega itu mentega medium pendispersinya padat. Jadi mentega ini termasuk. Yang nomor 3 batu apung itu termasuk juga di medium pendispersinya padat. Cat yang bagian nomor 4, cat masuk di bagian. Nah, untuk nomor 4 cat
Kira-kira chat masuk di bagian mana nih teman-teman? Fase, kalau kelihatannya dari wujudnya, fase untuk chat itu cair ya. Jadi mediumnya itu cair, chat. Kemudian sebenarnya fase terdispersinya yaitu padat. Ini ya teman-teman. Jadi selain agar-agar, di sini juga ada contoh chat. Medium pendispersinya itu cair. Oke. Nomor 5, buih sabun masuk di bagian busa sabun ya teman-teman. Jadi medium pendispersinya cair, wujudnya buih sabun adalah cair ya. Kemudian fase terdispersinya adalah gas. Jadi untuk jawab soal nomor 5, contoh soal seperti ini, kita harus hafal kurang lebih ya mengenai tabel jenis-jenis koloid teman-teman. Yang ini ya, padat jika padat, fase terdispersinya, kemudian gas medium pendispersinya, namanya apa, aerosol padat contohnya, jenis koloidnya, kemudian contohnya asap dan debu. Nah kalian harus hafal sih ini. Di beberapa teman-teman kekurangannya adalah sulit untuk menghafal, apalagi kalau bukan materi ajar pada tingkatan di sekolah yang diajarkan ya. Saya pribadi juga sangat kesusahan untuk menghafal materi koloid, lebih suka perhitungan, asal ada rumus konsepnya tinggal ditulis jawaban selanjutnya. Tapi kalau menghafal harus punya decking atau cara cepat menghafal untuk tersimpan di memori jangka panjang. Jadi untuk soal koloid teman-teman, kalian supaya terbiasa tulis tangan di buku. Kalau saya itu tulisnya seperti ini ya, kelihatan tidak ya? Jadi ada di buku, kalian tulis. Kalau kalian tidak mau tulis, kalian bisa print, tempel di kamar atau di mana saja tempat yang mudah dijangkau. Jadi kalian semakin sering lihat, semakin tersimpan di otak juga, jadi otomatis gampang lah untuk dihafal ya untuk aplikasi koloid. Karena jadi ada 5 soal ya teman-teman. Dari nomor 1, gambar yang muncul, alat ketrel, pembuatan koloid dan dispersi, koloid dispersi ya, penerapan sifat koloid, contoh koloid, dan yang nomor 5 juga contoh koloid. Semoga di 5 soal koloid ini akan muncul kembali setelah kalian pelajari, akan muncul di tes tahap 3 insyaallah. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. See you teman-teman.